ketegangan Sunni, tradisionalis, dan Salafi. Menelusuri akar perbedaan. Di tengah dinamika keberagaman umat Islam, ketegangan antara kalangan Sunni tradisionalis dan kelompok Salafi menjadi salah satu fenomena yang menarik sekaligus penting untuk dikaji. Meski keduanya sama-sama mengaku berada dalam rumpun Ahlus Sunnah, keduanya sering berselisih dalam berbagai aspek. Mulai dari cara memahami agama, hingga bagaimana mengekspresikan keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, dalam kasus yang terbaru, yakni tentang perayaan Maulid Nabi. Bagi kelompok tradisionalis, merayakan Maulid Nabi adalah bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai ekspresi cinta, ekspresi kerinduan, dan ekspresi pengagungan kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bagi orang-orang Salafi, Maulid Nabi adalah perkara bid'ah yang mungkar dan tidak boleh dikerjakan. Mengapa ketegangan ini muncul dan apa akar perbedaan antara Salafi dan kelompok tradisionalis? Saksikan video berikut ini. 1. Metodologi beragama antara tradisi versus literalisme. Perbedaan pertama dan paling fundamental terletak pada metode beragama atau manhaj. Sunni tradisionalis, sebagaimana terlihat pada Nahdlatul Ulama di Indonesia, memegang teguh pendekatan madhab fikih, mengikuti sistem keilmuan ulama klasik yang dibangun selama berabad-abad. Mereka menerima pentingnya taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama, terutama bagi orang awam yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad. Sebaliknya, kaum Salafi berupaya menghidupkan semangat kembali untuk langsung mengambil sumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang diklaim sesuai dengan generasi salaf, yakni 3 generasi awal umat Islam. Mereka menolak taklid secara mutlak dan mendorong semua muslim untuk memahami dalil secara langsung sejauh mungkin. Pandangan ini seringkali berbenturan dengan pendekatan tradisional yang lebih menghargai otoritas keilmuan ulama. 2. Sikap terhadap amalan tradisional. Salah satu sumber ketegangan paling kasat mata adalah perbedaan dalam memandang amalan-amalan keagamaan tradisional. Kaum tradisionalis menganggap bahwa praktik seperti tahlilan, Maulid Nabi, ziarah kubur, doa bersama setelah sholat, dan bentuk-bentuk zikir berjamaah merupakan ekspresi kecintaan kepada Nabi SAW dan bagian dari kearifan ulama-ulama terdahulu. Mereka menilai bahwa amalan tersebut memiliki dasar dalam dalil umum, meskipun tidak dilakukan persis seperti di masa Nabi Muhammad SAW. Salafi di sisi lain mengkritik keras praktik-praktik ini. Mereka menganggap sebagai bid'ah, inovasi yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, dan karena itu wajib untuk ditinggalkan. Perbedaan ini menciptakan jurang yang sangat tajam karena menyentuh sisi emosional dan sosial dari praktik keagamaan yang telah mendarah daging dalam komunitas muslim tradisional. 3. Perbedaan dalam memahami konsep bid'ah. Konsep bid'ah menjadi titik krusial dalam perbedaan antara Salafi dan kelompok Sunni tradisional. Ulama-ulama tradisional seperti Imam Nawawi dan Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2, yakni bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, yakni bid'ah yang buruk. Dengan pembagian ini, amalan-amalan baru yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama dan membawa manfaat dianggap sah dan diperbolehkan dalam agama. Namun, pendekatan Salafi terhadap bid'ah jauh lebih ketat. Mereka tidak mengakui adanya bid'ah yang baik dalam urusan ibadah. Bagi mereka, semua ibadah yang tidak dilakukan Nabi dan para sahabat adalah tertolak. Akibatnya, mereka memandang praktik-praktik seperti peringatan maulid, zikir berjamaah, dan sholawat tentu sebagai sebuah produk kesesatan. 4. Sikap terhadap tasawuf.
Tasawuf menjadi bagian integral dalam kehidupan spiritual kaum Sunni tradisionalis. Melalui pendekatan sufistik, mereka menekankan pentingnya pembersihan hati atau tazkiyatun nafas, pembinaan akhlak, serta penguatan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak dari mereka tergabung dalam tarekat-tarekat resmi yang silsilahnya bersambung hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, Salafi umumnya bersikap skeptis bahkan kritis terhadap tasawuf. Mereka menganggap bahwa banyak praktik sufistik telah menyimpang dari ajaran murni Islam, terutama jika bercampur dengan unsur khurafat, berlebihan dalam kultus tokoh, atau berbicara soal fana, ittihad, dan konsep-konsep yang mereka nilai tidak memiliki dasar syar'i. Karena itu, Salafi cenderung menolak tarekat dan lebih mengedepankan pembersihan akidah dari unsur-unsur yang dianggap tidak sahih. 5. Gaya komunikasi dan retorika dakwah. Satu lagi faktor yang penting, yakni adalah dari segi komunikasi dan retorika dakwah. Ketegangan terjadi karena adanya perbedaan gaya komunikasi. Tidak sedikit pendakwah Salafi yang menggunakan retorika keras, langsung menyebut amalan orang lain sebagai sesat, bid'ah, bahkan syirik. Di sisi yang lain, kelompok tradisionalis merasa terhina dan terpinggirkan karena amalan yang mereka yakini memiliki dasar ilmiah dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Sebaliknya, dakwah tradisionalis cenderung lebih santun dan adaptif terhadap budaya lokal. Mereka menyesuaikan dengan pendekatan masyarakat agar lebih diterima, sehingga lebih lentur dalam berdakwah. Ketimpangan gaya ini seringkali menjadi penyebab utama konflik di masyarakat akar rumput. 6. Faktor sosial dan politik. Ketegangan ini tidak lepas pula dari faktor sosial dan politik. Di banyak wilayah, gerakan Salafi mendapat dukungan dari jaringan internasional, terutama dari kawasan Teluk seperti Arab Saudi. Ini membuat gerakan mereka kadang dipersepsi sebagai bagian dari proyek transnasional yang mengancam Islam lokal yang telah hidup berabad-abad di suatu negeri. Sementara itu, Sunni tradisionalis melihat diri mereka sebagai penjaga tradisi lokal Islam yang menyatu dengan budaya setempat. Maka ketegangan yang semula teologis bisa melebar menjadi benturan identitas dan kepentingan sosial. 7. Saling klaim sebagai ahlu sunnah. Menariknya, kedua belah pihak mengklaim sebagai pengikut sejati ahlu sunnah wal jamaah. Salafi menyebut diri mereka sebagai pewaris ajaran para salaf, sementara tradisionalis menyatakan bahwa mereka lah yang menjaga ajaran sunni klasik yang mencakup akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, fikih 4 madhab, dan ajaran tasawuf. Ketegangan muncul ketika masing-masing menegasikan pihak lain. Salafi menganggap akidah Asy'ariyah sebagai penyimpangan, sementara tradisionalis menilai Salafi telah menyempitkan cakrawala ahli sunnah yang luas. Kesimpulan, mengelola perbedaan dengan hikmah. Perbedaan antara Sunni tradisionalis dan Salafi bukanlah semata-mata soal benar atau salah, tetapi soal pendekatan, metodologi, dan latar budaya yang berbeda. Ketegangan muncul ketika perbedaan ini tidak dikelola dengan hikmah, saling menghormati, dan kesadaran bahwa umat Islam tetap satu meskipun memiliki ragam ekspresi keberagamaan. Alih-alih saling menyalahkan, kedua belah pihak sebaiknya memperkuat titik temu seperti cinta kepada Al-Quran, kesungguhan dalam beribadah, dan keinginan untuk menegakkan syariat. Hanya dengan sikap lapang dada dan adab ilmiah, ketegangan bisa diredam dan umat Islam bisa bersatu dalam keberagaman.